Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam dari 2 klip video yang Anda kirimkan. Topiknya cukup berat, sebuah tragedi kemanusiaan di balik berita tambang emas ilegal di Bogor. Betul. Video pertama itu wawancara yang sangat personal ya, dengan keluarga dari 11 korban yang meninggal. Sementara video kedua itu menunjukkan realitas yang mentah banget dan berbahaya dari upaya evakuasi jenazah mereka. Benar-benar kontras ya. Jadi misi kita hari ini tuh bukan cuma melaporkan, kita mau coba pahami kenapa sih orang-orang ini mau ambil resiko sebesar itu? Siapa mereka? Apa yang mendorong mereka masuk ke lubang mematikan itu? Dan kedua sumber ini kalau digabungkan itu melukiskan gambaran yang utuh sekali. Video pertama memberi kita sisi mengapanya, dorongan ekonomi, keputusasaan. Iya. Video kedua menunjukkan sisi apanya, realitas fisik yang brutal dari pekerjaan itu. Dan nanti kita akan sering dengar satu istilah kunci, gurandil. Gurandil. Iya, itu sebutan lokal untuk para penambang emas tanpa izin. Orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan. Oke. Mari kita mulai dari sisi manusianya. Karena di balik angka 11 korban jiwa ada 11 cerita, 11 keluarga. Tentu. Sumber pertama mengenalkan kita pada beberapa dari mereka. Ada Pak Asri, usianya 50 tahun, punya 4 anak. Yang bikin kaget, dia ini bukan penambang seumur hidup. Oh bukan? Bukan. Sebelumnya dia kerja di proyek gorong-gorong. Dia baru 2 minggu ikut menambang. Dan bagian yang paling bikin saya terdiam, itu dia belum menghasilkan uang sepeser pun. Itu dia. Fakta bahwa dia belum dapat apa-apa, itu adalah ironi paling kejam dari sistem ini kan? Betul. Ini menunjukkan bahwa risiko terbesar, yaitu kematian, itu nggak nunggu Anda dapat untung. Risiko itu ada sejak detik pertama Anda masuk. Sementara imbalannya, itu cuma janji. Sebuah janji itu kata yang tepat karena cerita berikutnya mirip banget. Ada keponakan dari salah satu narasumber, umurnya baru 23 tahun. Masih muda sekali. Iya, baru 3 hari kerja. Sebelumnya kuli bangunan. Kata keluarganya dia tergiur. Tergiur. Kata kunci lagi ya. Betul, tergiur sama cerita penghasilan yang lebih besar. Dia kerja sebagai pengangkut material, upah yang dijanjikan itu sekitar 100 sampai 300 ribu per hari. Wow. Angka segitu untuk seorang kuli harian, itu pasti terdengar seperti solusi instan, ya kan? Pasti. Tapi janji itu, saya jadi penasaran. Dari sumbernya kita tahu nggak seberapa sering janji ini ditepati? Karena di sistem informal kayak gini, seringkali upah yang diterima itu jauh lebih kecil dari yang diomongin di awal. Nah, itu tidak dijelaskan. Kata tergiur itu menyiratkan sebuah iming-iming. Kayak fata morgana di tengah gurun keputusasaan ekonomi. Ini bukan pilihan karir, tapi sebuah pertaruhan. Tepat, pertaruhan. Sama seperti yang diambil Adun, 42 tahun. Dia kayaknya sudah lebih lama jadi penambang. Tapi putrinya yang sudah kelas 2 SMA pun nggak tahu pasti berapa penghasilan ayahnya. Itu menunjukkan betapa nggak menentunya pekerjaan ini. Iya. Penyebab kematiannya disebut karena keracunan gas di dalam lubang. Dan terakhir, ada suami seorang ibu usia 51 tahun. Baru 2 kali berangkat. Baru 2 kali. Iya, sebelumnya cuma kerja di kebun sendiri. Meninggalkan 4 anak dan salah satunya sedang hamil. Cucu pertama yang nggak akan pernah ia temui. Kalau kita tarik benang merahnya, polanya jadi jelas banget. Ini bukan cerita tentang penambang profesional. Bukan sama sekali. Ini cerita para pekerja harian, kuli, petani, pekerja proyek yang cari jalan keluar. Mereka lihat tambang ini bukan sebagai profesi, tapi satu-satunya tiket untuk bertahan hidup besok. Mereka menukar satu-satunya hal yang mereka punya, yaitu keselamatan fisik mereka dengan harapan penghasilan yang lebih baik. Dan pertaruhan itu terjadi di sebuah tempat yang mereka sebut lubang. Saya rasa kita harus coba bayangkan tempat kerja mereka. Berdasarkan kesaksian keluarga, jangan bayangkan tambang industri besar. Jauh dari itu ya. Jauh. Ini terowongan sempit digali manual, ukurannya cuma pas-pasan untuk satu badan. Saya nggak habis pikir gimana mereka kerja di dalam sana. Klaustrofobik banget rasanya. Dan deskripsi itu langsung menjelaskan tingkat bahayanya. Kondisi pas-pasan itu artinya nggak ada ruang buat manuver kalau ada longsor. Nggak ada. Nggak ada jalur evakuasi. Dan yang paling penting, nggak ada sirkulasi udara yang layak. Ini bukan sekedar tempat kerja yang nggak nyaman. Ini adalah perangkap maut. Benar-benar perangkap. Peralatannya pun cuma pahat sama palu. Sangat mendasar. Manual sekali. Manual banget. Di dalam itu ada pembagian tugas. Ada yang disebut ngeliangan,
mereka yang memahat batu, emas, terus ada yang ngangkut, yang bawa material keluar. Ini kan bukan sistem di mana mereka kerja buat diri sendiri ya? Sama sekali bukan. Nah, disinilah kita lihat hierarki sistem gurandil ini. Para penambang ini pada dasarnya adalah buruh di lapisan paling bawah. Oke. Mereka kerja untuk seseorang yang disebut bos atau pengepul. Identitas bos ini seringkali kabur, berlapis-lapis, dan hampir nggak pernah kelihatan di lokasi. Jadi mereka ini pion dalam permainan catur yang pemainnya aja mereka nggak lihat. Tepat sekali. Para penambang menanggung 100% risiko fisik. Longsor, keracunan gas, kelelahan, sementara keuntungan terbesarnya justru lari ke atas. Si bos itu. Ke si bos dan jaringannya. Biasanya ini jaringan ya. Ada bos lapangan, ada pengepul, ada yang ngolah, sampai akhirnya emas itu masuk pasar legal. Setiap lapisan ambil untung. Dan yang tersisa untuk para gurandil? Cuma upah harian yang nggak seberapa, atau sistem bagi hasil yang sangat merugikan. Dan tadi Anda singgung soal Adun yang meninggal karena keracunan gas. Iya. Ini relevan banget kalau kita lihat lagi kondisi lubangnya yang sempit tanpa ventilasi. Di dalam tanah itu kan banyak gas berbahaya, kayak metana atau karbon monoksida. Tentu. Tanpa ventilasi, gas-gas ini numpuk. Mereka masuk tanpa alat deteksi, tanpa alat bantu nafas. Mereka benar-benar cuma ngandelin keberuntungan. Setiap tarikan napas di sana bisa jadi yang terakhir. Mengerikan. Dari kondisi kerja yang mematikan ini, kita pindah ke video kedua. Dan suasananya berubah total. Drastis ya. Drastis. Kalau video pertama itu sunyi dan penuh duka, video kedua ini riuh, tegang, penuh lumpur. Ini rekaman upaya evakuasi. Dan pemandangannya kacau. Puluhan orang kerjasama menarik kantong jenazah yang terjebak longsor. Video ini adalah visualisasi paling gamblang dari status ilegal operasi itu. Coba perhatikan, nggak ada tim SAR profesional. Nggak ada sama sekali. Nggak ada seragam oranye, nggak ada alat canggih. Yang kita lihat itu gotong royong warga dan sesama penambang. Betul. Dan ada detail-detail kecil yang kuat banget. Saya dengar ada teriakan panik berulang kali. Minta linggis, sebuah alat yang sederhana banget. Alat seadanya. Iya. Lalu yang paling bikin merinding, di tengah kekacauan itu terdengar gema zikir la ilaha illallah terus-menerus dari para relawan. Mereka berjuang nalik jenazah sambil terus berzikir. Perpaduan antara keputusasaan teknis dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dan yang mereka lakukan itu sangat heroik, sekaligus sangat berbahaya. Evakuasi ini kan dilakukan di lokasi yang baru saja longsor. Tanahnya masih labil. Masih rawan ya? Betul. Mereka yang mengevakuasi itu pada dasarnya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Solidaritas yang mempertaruhkan nyawa. Solidaritas di tengah bahaya. Dan inilah kontras yang paling tajam. Operasi ini kan tujuannya mengekstrak emas, barang mewah, simbol kekayaan. Tapi seluruh prosesnya, dari mulai menggali pakai pahat sampai evakuasi tragis ini, dilakukan dengan cara paling primitif. Benar. Kemewahan di ujung rantai pasok ini benar-benar dibayar dengan darah dan nyawa di pangkalnya. Setelah semua kengerian itu, kita kembali ke nasib keluarga yang ditinggalkan. Tentu ada bantuan yang datang. Dari sumber kita, tercatat ada total 7 juta rupiah per keluarga. Oke. Gabungan dari Bank Jabar Peduli dan sumbangan pribadi. Lalu ada juga santunan dari yang disebut anak bos sebesar 10 juta rupiah. Nah, anak bos. Ini menarik. Bukan bosnya langsung yang muncul. Bukan. Ini sejalan dengan sifat operasi yang penuh kerahasiaan. Aktor utamanya selalu di belakang layar. Mengirim perwakilan untuk menangani masalah kayak gini, biar jejak mereka nggak terlacak. Masuk akal. Ini bukan cuma belas kasihan. Ini juga strategi menjaga jarak. Selain itu, PT Antam juga kasih bantuan 5 juta. Meskipun lokasi lubang ini di luar area konsesi resmi mereka. Tapi ya, semua bantuan ini, seberapapun berartinya, nggak bisa menutupi satu pertanyaan. Pertanyaan yang paling mendasar ya. Paling mendasar, salah satu ibu yang diwawancara, dengan suara lirih dia bertanya, "Isukan daharti mana? Besok makan dari mana? Bagaimana biaya sekolah anak-anak?" Pertanyaan itu adalah inti dari segalanya. Bantuan tunai itu kayak plester untuk luka tembak. Membantu sesaat, tapi nggak akan pernah bisa menyembuhkan lukanya. Betul. Masalahnya kan struktural. Dan ada satu percakapan di video yang seolah menjawab pertanyaan soal masa depan praktek ini. Oh, yang ketika seorang warga lokal ditanya soal kelanjutan gurandil. Betul sekali. Ketika ditanya apakah praktek ini akan berhenti, jawabannya pesimis banget. Dia bilang, untuk sementara ini akan berhenti.
semua orang takut. Tapi dia yakin Akan muncul lagi. nanti akan muncul lagi. Engke aya deui katanya. Nanti ada lagi. Jadi, tragedi ini seperti jeda, bukan titik akhir. Lingkaran setan yang nggak putus. Tepat. Kalimat engke aya deui itu sebuah ramalan yang suram. Itu menandakan bahwa selama akar masalahnya, kemiskinan, dan kurangnya alternatif pekerjaan yang layak tidak diatasi, lubang-lubang baru akan terus digali. Bagi mereka, resiko kematian di dalam lubang itu mungkin terasa lebih bisa diterima daripada kepastian kelaparan di luar lubang. Jadi kalau kita rangkum pembahasan kita dari sumber-sumber ini, kita lihat dengan sangat jelas bagaimana kebutuhan ekonomi jadi bahan bakar utama yang mendorong orang-orang ini masuk ke dunia gurandil. Betul. Kita juga membayangkan betapa brutalnya kondisi kerja di dalam lubang sempit itu dan menyaksikan dampak yang benar-benar menghancurkan bagi keluarga. Ini bukan sekedar berita, ini potret keputusan asaan manusia. Benar. Dan setelah melihat semua ini, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan. Sumber-sumber ini telah menunjukkan kepada kita wajah para korban, keluarga mereka yang berduka, dan masyarakat yang heroik. Tapi ada satu wajah yang tidak pernah kita lihat, wajah si bos atau pengepul. Yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Saat para penambang mempertaruhkan nyawa di dalam lumpur dan kegelapan, ada pihak lain yang meraup untung terbesar, yang beroperasi dari balik bayang-bayang, tanpa risiko, tanpa akuntabilitas. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih penting untuk Anda pikirkan, bukan cuma mengapa para penambang itu masuk lubang, tetapi siapa yang terus menciptakan dan membiayai lubang-lubang itu demi keuntungan mereka sendiri. Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan menelaah sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Bogor. Di sana 11 penambang emas ilegal atau yang akrab kita sebut gurandil tewas di dalam lubang galian. Nah, berangkat dari kesaksian para keluarga korban, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat fundamental. Betul sekali. Dan pertanyaan itu adalah, apakah peristiwa yang memilukan ini murni buah dari desakan ekonomi yang ekstrim, di mana para korban ini ya bisa dibilang tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawa, ataukah sebetulnya ada gambaran yang lebih besar, yaitu sebuah sistem eksploitasi terorganisir yang sengaja memangsa kerentanan mereka demi keuntungan segelintir orang? Kalau saya akan berargumen bahwa akar dari semua ini adalah kemiskinan. Kemiskinan dan ketiadaan alternatif pekerjaan yang layak. Para penambang ini pada dasarnya adalah pejuang keluarga yang terpaksa masuk ke dalam lubang maut itu. Nah, senandang saya justru melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Walaupun faktor ekonomi itu tidak bisa kita sangkal sama sekali, pendorong utamanya adalah keberadaan sebuah struktur eksploitasi yang sistematis. Tragedi ini bukan kecelakaan loh. Ini adalah hasil yang sudah bisa diprediksi dari sebuah model bisnis yang terus terang kejam. Oke, mari kita mulai dari siapa sebenarnya para korban ini. Saya rasa label pejuang keluarga yang diberikan oleh media itu sangatlah tepat. Latar belakang mereka berbicara dengan sangat jelas. Mayoritas adalah pekerja serabutan yang hidupnya ya jauh dari kata stabil. Ambil contoh misalnya almarhum Asri, usianya 50 tahun, yang sebelumnya bekerja di proyek gorong-gorong. Ada juga Firman, yang beralih-alih profesi jadi kuli macul, kuli aduk. Ini potret orang-orang yang berjuang dari hari ke hari. Bagi mereka, tambang ini adalah sebuah harapan. Meskipun harapan yang sangat berbahaya. Ini bukan pilihan karir, ini adalah langkah putus asa. Iya, saya tidak menampik data itu. Keputusasaan mereka itu fakta yang tak terbantahkan. Tepat. Dan tingkat keputusasaan itu terlihat dari betapa barunya mereka di dunia pertambangan ini. Ada kesaksian misalnya dari seorang paman yang keponakannya baru 3 hari bekerja di sana, setelah sebelumnya jadi kuli di kota. Ada juga cerita seorang istri yang suaminya baru 2 minggu ikut-ikutan teman, seperti yang digambarkan dalam bahasa lokalnya itu kabawa kubatur. Mereka terbawa arus karena tidak ada pilihan lain. Dan yang paling mengiris hati, penghasilannya pun tidak seberapa. Seorang istri mengaku suaminya hanya membawa pulang 1,6 juta rupiah setelah bekerja setengah bulan. Jumlah itu kan hampir sama dengan upah kuli bangunan biasa, yang risikonya jauh lebih rendah. Ini membuktikan satu hal, mereka bekerja bukan untuk kaya raya, tapi semata-mata untuk menyambung hidup. Dalam situasi seperti itu, pekerjaan berisiko ini menjadi pilihan yang bagi mereka paling rasional. Saya sepenuhnya setuju. Kemiskinan dan keputusasaan itu adalah lahan subur tempat tragedi ini tumbuh.
Itu adalah premis yang tidak bisa diperdebatkan ya. Tapi menurut saya kita tidak bisa berhenti di situ. Analisis kita harus lebih dalam. Kemiskinan mereka tidak berdiri sendiri. Ada pihak yang secara aktif mengeksploitasinya. Ini bukan sekedar kumpulan individu yang putus asa lalu secara kebetulan menemukan lubang tambang. Ini adalah sebuah operasi yang terstruktur. Buktinya apa? Buktinya ada pada hierarki yang jelas. Keluarga korban sendiri menyebut adanya figur bos atau pengepul. Bahkan ada pernyataan tegas, nuku dudi tewakmah bosna, yang harus ditangkap itu bosnya. Ini menunjukkan ada kesadaran bahwa ada otak di balik semua ini. Pihak yang paling diuntungkan dan paling bertanggung jawab namun bersembunyi. Mereka bukan bekerja untuk diri mereka sendiri, mereka bekerja untuk seseorang. Tapi apakah keberadaan seorang pengepul otomatis berarti ini adalah sistem eksploitasi yang rapih dan terorganisir? Bukankah bisa jadi itu hanya pedagang perantara yang membeli hasil tambang dari para penambang mandiri? Lihat pembagian kerjanya. Ada peran yang spesifik, numahat atau penggali, dan nungangkut atau pengangkut material. Salah satu korban, suami dari seorang ibu, tugasnya spesifik sebagai pengangkut. Ini bukan lagi gambaran sekelompok orang yang bekerja sama secara serampangan. Ini adalah lini produksi, meskipun primitif. Lalu, yang paling krusial adalah sistem pembayaran. Seorang pekerja yang baru 3 hari bisa digaji antara 100.000 hingga 300.000 per hari, dan upah itu dibayarkan oleh si bos. Ini bukan sistem bagi hasil dari usaha mandiri kolektif. Ini adalah hubungan buruh majikan yang sangat timpang. Para pekerja bahkan tidak tahu kemana emas hasil jerih payah mereka dijual. Kontrol penuh ada di tangan si bos. Terakhir, dan ini yang paling menunjukkan skala operasinya, adalah santunan 10 juta rupiah yang diberikan oleh anaknya bos kepada keluarga korban. Tapi, memilih untuk mengabaikan standar keselamatan demi menekan biaya dan memaksimalkan profit. Ini adalah sistem. Oke, saya paham alur logikanya, tapi mari kita kembali ke motivasi pekerjanya. Keluarga korban sering menggunakan istilah tergiur. Menurut saya kita harus sangat hati-hati menafsirkan kata ini. Dalam konteks mereka, tergiur itu bukan berarti serakah akan kekayaan. Ketika Anda harus menghidupi 4 anak dan tidak punya pekerjaan tetap, janji upah harian meskipun hanya Rp100.000 itu sudah menjadi iming-iming yang luar biasa. Tentu saja. Mereka tergiur oleh kesempatan untuk bisa memberi beras besok, bukan oleh mimpi menjadi jutawan. Jadi, kalaupun ada narasi yang dibangun, itu adalah narasi bertahan hidup. Ini adalah cerminan dari betapa mendesaknya kebutuhan dasar mereka. Pilihan mereka sangat sempit, antara tidak punya penghasilan sama sekali atau penghasilan yang mempertaruhkan nyawa. Sistem yang Anda sebutkan mungkin ada, tapi pemicu utama yang membuat orang masuk ke sistem itu adalah perut yang lapar. Justru disitulah letak inti argumen saya. Kata tergiur itu sendiri mengindikasikan adanya sebuah penawaran, sebuah pancingan. Kesempatan itu kan tidak muncul secara organik dari tanah. Ada yang menciptakannya. Sistem yang dikelola bos inilah yang secara aktif memasang perangkap ilusi kesempatan di tengah lautan keputusasaan. Kalau ini murni soal keterpaksaan individual, di mana setiap orang bekerja untuk dirinya sendiri, untuk apa ada sistem upah harian yang terstruktur untuk pengangkut? Mengapa ada hierarki pembayaran yang jelas? Mungkin itu hanya cara mereka mengatur diri secara informal saja, semacam gotong royong dengan pembagian tugas yang spontan. Saya rasa itu terlalu menyederhanakan masalah. Keberadaan sistem gaji harian yang dibayarkan oleh satu sumber, yaitu bos, adalah bukti kuat bahwa ini adalah model bisnis, bukan gotong royong. Dalam gotong royong, hasilnya dibagi bersama. Di sini, hasilnya diambil pengopul, dan pekerja diberi upah harian yang nilainya jauh di bawah nilai emas yang mereka gali. Mereka tidak sekedar menemukan lubang tambang, mereka direkrut secara langsung atau tidak langsung ke dalam sebuah mesin eksploitasi. Mesin ini sengaja dirancang untuk memangsa orang-orang yang paling rentan. Eksploitasi yang terstruktur rapi ini mungkin agak berlebihan ya. Kita perlu melihat skala operasinya. Keterangan dari kepala desa setempat menyebutkan bahwa lubang-lubang ini digali oleh masyarakatnya sendiri untuk mata pencarian. Ini lebih terdengar seperti inisiatif komunal subsisten, bukan operasi korporat ilegal. Peralatan yang mereka gunakan juga sangat sederhana, hanya pahat dan palu. Ini bukan gambaran operasi industri dengan manajemen modern. Ini lebih mirip potret usaha kolektif skala kecil di mana masyarakat yang terhimpit mencoba mencari nafkah dengan alat seadanya. Pembagian peran yang Anda sebutkan bisa jadi muncul karena keterbatasan dan kebutuhan praktis, bukan karena ada cetak biru manajemen dari seorang bos. Tapi apakah alat yang sederhana
otomatis meniadakan adanya eksploitasi. Justru kan itu model eksploitasi paling klasik di dunia. Modal minimal, risiko maksimal bagi pekerja, dan keuntungan maksimal bagi pemodal. Justru karena peralatannya sederhana dan tidak ada investasi keselamatan, profitnya menjadi sangat besar bagi si bos. Narasi usaha mandiri masyarakat ini seringkali menjadi kedok yang nyaman. Menjadi kedok. Apa buktinya? Buktinya adalah rantai pasok yang terputus. Para pekerja ini yang melakukan pekerjaan paling berbahaya sama sekali tidak memiliki kontrol atas produk akhir. Mereka menggali, mengangkut, tapi setelah itu mereka tidak tahu apa-apa. Emas itu dibawa ke pengepul lalu hilang entah kemana. Mereka sepenuhnya terpisah dari hasil kerja mereka. Mereka boleh saja merasa bekerja bersama teman-teman sekampung, tapi secara struktural, mereka adalah buruh paling bawah dalam sebuah rantai nilai yang keuntungannya lari ke atas ke pihak yang tidak pernah menghirup udara beracun di dalam lubang. Inilah definisi eksploitasi. Kalau begitu, mari kita bicarakan soal risiko. Saya rasa kita juga harus mempertimbangkan tingkat kesadaran para pekerja ini terhadap bahaya yang mereka hadapi. Mungkin mereka tahu pekerjaannya berat, itu jelas. Tapi apakah mereka benar-benar paham bahaya spesifik seperti gas beracun yang tidak terlihat dan tidak berbau di dalam lubang yang lebarnya hanya pas-pasan badan? Saya sangat meragukannya. Anda merasa mereka tidak tahu risikonya? Bukan tidak tahu sama sekali, tapi tidak memahami skala dan jenis risikonya secara spesifik. Fokus mereka adalah menyelesaikan tugas fisik hari itu demi membawa pulang upah untuk keluarga. Mereka adalah korban dari kondisi kerja yang sangat tidak aman, dan kondisi itu adalah cerminan langsung dari kemiskinan ekstrim. Jika ada pilihan lain yang lebih aman dengan upah yang sama, saya yakin 100% mereka akan mengambilnya. Jadi, tanggung jawab terbesar bukanlah pada organisator tunggal, melainkan pada ketiadaan sistem jaring pengaman sosial dan ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap kondisi kerja seperti ini. Nah, saya melihatnya dari karena sangat berbeda. Pengabaian total terhadap keselamatan ini bukanlah sebuah kelalaian atau ketidaktahuan. Itu adalah sebuah keputusan bisnis yang sadar dari pihak penyelenggara untuk memaksimalkan profit. Ini adalah kalkulasi yang dingin. Mereka tahu membuat lubang yang aman itu butuh biaya untuk ventilasi, untuk penyangga, untuk alat deteksi gas. Dan mereka secara sadar memilih untuk tidak mengeluarkan biaya itu. Tapi bisa jadi mereka juga tidak punya modal atau pengetahuan untuk itu. Ini kan operasi skala kecil, bukan perusahaan tambang besar. Disitulah kita harus melihat bukti lain, figur bos yang sengaja bersembunyi, yang namanya bahkan tidak diketahui oleh para pekerjanya. Sistem yang oleh para keluarga korban digambarkan sebagai dunia perkeliruan, sebuah dunia yang rumit dan tertutup. Semua itu menunjukkan niat untuk menyembunyikan sesuatu. Mereka tahu persis bahwa operasi ini ilegal dan mematikan. Tragedi ini bukan kecelakaan yang tidak terduga. Ini adalah konsekuensi yang dapat diprediksi, bahkan tak terhindarkan, dari sebuah model bisnis yang menjadikan nyawa manusia sebagai biaya operasional yang bisa dikorbankan. Tanggung jawab utama tidak bisa kita alihkan ke masalah ekonomi yang lebih luas. Tanggung jawab itu berada tepat di pundak para organisator yang menciptakan dan mengambil untung dari sistem mematikan ini. Mereka penyebab langsungnya. Pada akhirnya ya, terlepas dari bagaimana operasi ini distrukturkan, entah itu oleh bos besar atau sekedar pengumpul lokal, faktor pendorong utamanya tetaplah kemiskinan absolut. Para penambang ini, baik sebagai individu yang putus asa maupun sebagai buruh dalam sistem yang Anda gambarkan, tidak akan pernah mau memasuki lubang berbahaya itu jika mereka punya akses terhadap pekerjaan yang layak dan aman. Sistem eksploitatif itu bisa ada dan berkembang subur justru karena ada kolam besar berisi orang-orang putus asa yang siap direkrut. Tanpa pasokan tenaga kerja yang rentan ini, model bisnis semacam itu tidak akan bisa berjalan. Jadi, tragedi ini adalah simptom, sebuah gejala dari penyakit struktural yang lebih besar, kesenjangan ekonomi, dan kegagalan negara menyediakan lapangan kerja yang manusiawi. Kemungkinan menciptakan kerentanan. Itu adalah kondisi yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Namun, kita harus bisa membedakan antara kondisi yang memungkinkan dengan penyebab langsung. Tragedi spesifik yang menewaskan 11 orang ini tidak akan terjadi tanpa adanya aktor-aktor yang secara aktif dan sistematis mengeksploitasi kerentanan tersebut. Jika kita hanya fokus pada penanganan kemiskinan, itu butuh waktu puluhan tahun. Sementara itu, bos-bos ini akan terus beroperasi dan korban akan terus berjatuhan besok, lusa, dan minggu depan. Jadi, fokus penanganan jangka pendek yang paling mendesak tidak cukup hanya pada bantuan sosial untuk keluarga korban. Itu penting, tapi itu hanya mengobati gejalanya.
akar penyakit langsungnya adalah jaringan eksploitatif ini. Jadi, bagi Anda, memberantas sistemnya lebih utama daripada mengatasi kemiskinannya. Dalam konteks mencegah tragedi serupa terulang dalam waktu dekat ya. Selama ada bos yang bisa meraup untung besar dengan mengorbankan nyawa orang lain dan bersembunyi di balik dunia perkeliruan itu, maka akan selalu ada korban-korban baru yang ditarik dari kolam keputusasaan yang sama. Memutus mata rantai eksploitasi ini adalah langkah penegakan hukum yang krusial. Saya kira pada titik ini jelas bahwa kedua pandangan ini tidak saling meniadakan ya, melainkan saling melengkapi untuk membentuk gambaran yang utuh. Di satu sisi, ada tekanan ekonomi yang luar biasa yang mendorong individu ke tepi jurang. Tanpa tekanan ini, tidak akan ada yang mau mengambil risiko sebesar itu. Benar. Dan di sisi lain, di tepi jurang itu sudah ada pihak-pihak yang menunggu untuk mendorong mereka jatuh demi keuntungan. Tragedi Gurandil di Bogor ini adalah sebuah persimpangan yang tragis, titik temu antara keputusasaan individu yang lahir dari kemiskinan dan keserakahan sistemik yang memangsa keputusasaan itu. Memahami kedua sisi dari persoalan ini menjadi sangat penting jika kita ingin mencari solusi yang efektif, agar kejadian serupa tidak terus menjadi berita yang kita dengar berulang kali. Ini membuka diskusi yang jauh lebih luas sebetulnya. Tepat sekali. Diskusi ini bukan hanya tentang penegakan hukum untuk memburu para bos tak terlihat, tetapi juga tentang tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat untuk menuntut dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih adil dan, yang terpenting, lebih aman bagi semua warga negara.